sudah kita biar apa sebenarnya tak kita tapi kalau beliau ko dicikarayo bertani agak jauhan mic di muncul Pak. Jadi tadi Buya telah menyampaikan kepada kami bahwa berdahulu isu kafah. Tapi penjelasan Buya tadi yang Anda pahami secara sederhana, kondisi ini ada dikotomi. Tadi tambahnya tadi dari sampai tadi, kalau di Kemenang ada MUI, kalau di pemerintahan ada gubernur. Tapi memang Islam di negara Jawa itu sudah sesuai dengan Pak Dede dikotomikan. Yang upaya itu sampai kini nampaknya agak jauh mix Pak. Islam dan juga itu bisa jadi influencer kepada negara lain. Ya, yang memahami Islam itu baru dogma Jawa, baru ritualitas. Nah, pertanyaan aku, banyak banget ini lembaga-lembaga yang bernuansa keislaman di negara Jawa itu, entah itu institusi pendidikan, institusi non formal seperti MUI, ormas, partai, memang lama banget, bahkan terkadang yang menurut aku orang yang punya kapasitas ilmu bagus pun tidak berdaya dalam hal itu. Dan itu di dalam untuk memecah konsep Islam yang kafah itu menjadi dikotomi. Bahasa kalau kami di bawah Quran sebenarnya ingin dilanci orang dan cuma kadang-kadang melanci itu yang cocok menurut yang ada ini. Terima kasih banyak. Sampaikan juga untuk masuk di dalam semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara total. Sekarang begini, Bapak pilih mana nanti dan bagaimana sikap kita. Saya mengambil contoh saja. Au lamastumun nisa. Ini saya baca ayat. Au lamastumun nisa. Salah satu di antara yang membatalkan wudu itu adalah bersentuh laki-laki dengan perempuan. Oke, Pak? Ada ulama yang memahami siapa saja perempuan yang disentuh batal wudu. Dia tidak menerima hadis terkecuali muhrim. Dia tak terima hadis itu. Yang kedua, pemahaman mereka bersentuh itu apa? Sebagian ulama menyebut yang bersentuh itu yaitu, jika itu tidak bersentuh maka tidak batal wudu. Ada ulama memahami tentang bersentuh itu, kalau bernafsu melihat perempuan batal wudu. Bapak yang hadir ini pilih mana? Bersentuh yang laki-laki dengan perempuan yang sebenarnya itu, atau bersentuh kulit, atau nafsu kita bersahwat melihat perempuan batal wudu. Bapak pilih yang mana? Yang hadir ini. Alah, sudah mulai kita berbeda. Sudah mulai berbeda. Oke? Contoh yang kedua. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai perempuan, tetaplah kamu di rumah, jangan kamu keluar rumah seperti wanita jahiliyah dulu. Didukung oleh hadis, haram perempuan itu keluar rumah tanpa muhrimnya. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Hibban, Maliki, Hambali, Hanafi, Ibnu Qayyim, Ibnu Qudamah sepakat dengan itu semua.
Pertanyaan saya, anak SMA Bapak, anak SMU perempuan Bapak dampingi keluar rumah dengan muhrim atau tidak? Ini ayat, ini hadis. Dalam hadisnya kalau tidak salah saya wafatnya berarti la tusafiru minan nisa'i illa mahramin. Tidak boleh perempuan itu keluar rumah tanpa muhrimnya. Hadis. Tadi ayat surat Al-Ahzab. Sekarang ibu bapak, ketika bapak melepaskan anak SMU bapak pergi sekolah dengan muhrim atau tidak? Bertentangan dengan ayat dengan hadis? Bertentangan dengan ayat dan hadis? Ya, bertentangan dengan keyakinan bapak ibu semua? Kenapa bapak lepas? Ada ulama yang tekstual dalam memahami ayat dan hadis. Dia tidak mau diubah pikirannya. Titik. Maka dalam perilaku keyakinannya, dia tidak pernah menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri. Dia menyekolahkan anaknya ke sekolah tertentu yang didampingi oleh muhrimnya. Kalaupun pergi diantarkan oleh muhrimnya. Yang kedua, tidak pernah dia melihatkan wajahnya, maka sekolahnya perlu pakai hijab. Batas, tak boleh. Laki-laki tak pernah melihat perempuan, perempuan tak boleh melihat laki-laki. Apa yang ada dalam kepala kita yang seperti yang tadi yang menyekolahkan anak kita dengan bebas tadi? Ini adalah kelompok ekstrim. Ini adalah kelompok radikal. Kira-kira begitu kita pemahaman kita. Betul Pak? Lalu saya kasih contoh yang ketiga. As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka dipotong kedua tangannya. Kata-kata qata'a yang qati'u in qata'a itu setidaknya ada 67 pengertian pemahamannya. Orang Indonesia memahaminya ditahan, dalam hal ini penjara. Orang Arab memahaminya dipotong, dalam pengertian dibunuh, dia dipotong. Orang Syria memahaminya ditembak, hukum tembak. Pertanyaan, yang mana yang benar? Bapak, Ibu, ini yang terjadi di negara ini. Maka saya mengajak kita, kembalilah ke paham ahli sunnah wal jamaah. Paham ahli sunnah wal jamaah ini ada pula 3. Ada dari aspek Imam Al-Ash'ari, ada paham daripada Imam Al-Maturidi, ada paham daripada Ibnu Taimiyah yang dibawa oleh Muhammad Abduh. Itu makanya Indonesia adalah agama yang berpaham ahli sunnah wal jamaah karena ajarnya sangat toleransi. Lalu bagaimana memahaminya? Ini menurut saya yang harus kita dudukkan adalah akidah. Kita akidah Syiah kah? Akidah Jabariyah kah? Akidah Mu'tazilah kah? Akidah Wahabi kah? Akidah Salafi kah? Akidah Murji'ah kah? Akidah ahli sunnah sajakah? Atau akidah Mu'tazilah kah? Akidah Qadariyah kah? Akidah Mutajassimah kah? Ini yang belum duduk. Oleh karena itu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Mempelajari la ilaha illallah ini menurut saya fardu, bukan wajib. Sama dengan solat, zakat, puasa, haji dan menuntut ilmu. Jadi ada 6 yang fardu. Apa itu? Mendalami, memahami kalimah la ilaha illallah untuk membawa keyakinan kita kepada akidah yang benar. Lalu bagaimana yang masuk dengan visi kafah? Dudukkan ini, yang lain ini fardu kifayah, yang ini fardu ain. Mempelajari, mendudukkan kalimah la ilaha illallah fardu ain, dan yang lain-lainnya fardu kifayah. Ini yang sudah tidak diajarkan di sekolah. Pelajaran tauhid sejak tahun 87 sudah ada lagi. Bahkan sebelumnya. Bagaimana kearifan lokal ada lagi mata pelajaran tauhid. Bukan pelajaran keimanan, bukan pelajaran akhlak. Duduknya iman, duduknya ibadah, duduknya akhlak itu di atas kebenaran tauhid. Karena tauhid melahirkan keyakinan, keyakinan melahirkan akidah, akidah melahirkan implementasi dalam bentuk kenyataan yaitu iman.
Ini yang sudah mungkin tidak terabaikan oleh kita. Agaknya Bapak Kepala Dinas bersama jajarannya memasukkan setidaknya mata ajar tauhid dalam mata kuliah lokal. Kenapa? Kalau ini yang tak duduk, inilah jadinya. Kafah yang dimaksud itu mendudukkan kita dengan Allah. Jika ini duduk, paham kita, oh ini dia memahami hadis. Ini dia memahami hadis ini. Saya contohkan kepada Bapak satu lagi. Aliyat indah solah tata sudur. Tangan di saat solat di atas dada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sini tangannya. Ada yang di sini tangannya. Ada yang di sini tangannya. Ada yang di sini tangannya. Ada yang lepas tangannya. Bapak pilih mana? Oh, dia memahami hadis Muslim. Oh, dia memahami hadis Abu Daud. Dia memahami hadis Tirmizi. Tidak bertengkar kita. Karena kita tak memahami, kita katakanlah ini salah, ini bid'ah. Termasuk juga hadis Bukhari. Oh, kita sujud, saruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Satu kali. Hadis Muslim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Hadis Abu Daud At-Tirmizi An-Nasa'i, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Datang ulama yang kata Ibnu Jaber nih, Syekh Jaber, saya ini adalah mazhab Maliki. Saya SD SMP dihidupkan, dibesarkan di pondok pesantren Maliki. Sudah itu saya S1, saya masih bermazhab Maliki. Sudah itu saya pindah ke Indonesia. Saya bermazhab Syafi'i. Saya pelajari mazhab Syafi'i. Dibanding dengan Maliki, ternyata Syafi'i adalah mazhab yang sangat toleransi. Tapi yang unik bagi saya adalah, kata Jaber yang almarhum, ketika mereka baru singgah saja ke Madinah, singgah saja dia ke Madinah, pulang dia ke Indonesia, sudah dibid'ahkannya orang yang hadir ini semua. Itu yang tak masuk oleh akal saya. Pada singgah saja dia ke Madinah, dilihatnya orang Madinah begini, singgah pulang dia ke Indonesia. Ini adalah bid'ah. Siapa yang tidak subhan rabbiyal azimi, ibadahnya ditolak. Misalnya, padahal saya harus memahami, oh dia mengamalkan hadis ini, dia memahami hadis ini. Kalau sudah begitu kita kan sangat hebat. Ada orang yang terlalu dangkal celananya ke atas, Bapak, namanya isbal. Kan? Dia memahami hadis, ciri-ciri orang sombong itu celananya dalam ke bawah. Supaya dia tidak diklaim jadi orang yang sombong, diangkatnya celananya ke atas sedikit. Oh, dia memahami hadis ini. Bapak memahami hadis lain pula. Apa hadis yang Bapak pahami? Sombong itu adalah batrul haq wa ghamatun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan memandang enteng orang lain. Ambo dalamnya Sarawak ambo ke bawah kan tak mau pendah mana enteng orang seorangnya. Salami orang go sadonya. Oleh karena itu ambo memahami hadis yang sombong itu adalah orang yang hatinya lembut, kemudian tidak menolak kebenaran. Hadis keduanya, hadis kita terima hadis mereka, kita hormati mereka. Kita terima pula hadis dia, dihormati pula kita. Ini yang sudah tidak ada di negara ini sekarang lagi, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Kita tak saling menghormati, kita bertahan dengan hadis ini. Kita pandanglah hadis yang lain itu salah. Dia bertahan pula dengan hadis ini, yang lain ini salah pula. Itu ajalah kerja kita setiap hari. Berapa lamanya? 350 tahun. Islam ini berdebat dengan persoalan itu. Tapi jika kita pahami, oh Bapak ini hadis ini yang diamalkannya. Oh Bapak ini hadis ini yang diamalkannya. Apa sulitnya? Yang berbahaya tidak mengamalkan Al-Quran dan hadis, baru persoalan kita Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Saya rasa itu mungkin terakhir pertanyaan pemungkas dari Bapak tadi. Semoga mari kita bangun Islam damai, Islam sempurna. Kesempurnaan itu terletak ada tidaknya kita kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.